Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kali ini kita akan membahas teori kebenaran. Kebenaran ini menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang menerangkan bahwa kebenaran itu adalah keadaan, hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Itu yang dimaksud dengan kebenaran dalam Kamus Bahasa Indonesia. Jadi untuk menemukan kebenaran dengan keadaan sesungguhnya, ada teori-teori yang dapat dilakukan untuk menemukan kebenaran tersebut. Kita masih dalam kerangka kebenaran-kebenaran yang bersifat mutlak, kebenaran filsafat, kebenaran ilmiah, dan kebenaran yang dibenarkan. Untuk menemukan kebenaran ini, ada 3 teori kebenaran yang mendasari. Yang pertama, teori korespondensi. Teori korespondensi ini adalah teori yang menemukan kebenaran dengan menyesuaikan suatu pernyataan dengan fakta yang terjadi. Ketika itu sesuai, menurut kebenaran korespondensi ini sudah dianggap benar. Teori korespondensi ini pada umumnya dianuti oleh pengikut realisme seperti Plato, Aristoteles, More, dan Ramsay. Teori kebenaran korespondensi ini adalah teori kebenaran yang pertama sehingga dianggap sebagai teori kebenaran yang klasik atau tradisional. Contohnya kebenaran terhadap pernyataan bahwa media pembelajaran dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar. Itu adalah suatu pernyataan. Apakah pernyataan itu benar menurut teori korespondensi? Tentu harus dilihat dulu faktanya seperti apa. Ketika fakta yang ditemukan bahwa media itu memang meningkatkan interaksi dan hasil belajar peserta didik, berarti pernyataan tadi itu adalah benar. Itu yang disebut dengan teori korespondensi. Teori yang kedua adalah koherensi. Koherensi ini terkait dengan hubungan antara satu proposisi dengan proposisi yang lain. Jadi dengan hubungan seperti itu nanti akan diperoleh suatu kebenaran menurut teori koherensi. Jika tadi teori korespondensi dianut oleh filosof aliran realisme, sedangkan teori kebenaran koherensi ini dianut oleh filosof aliran idealisme. Sama halnya dengan contoh tadi yang kita bahas di teori korespondensi, bahwa media pembelajaran itu dapat meningkatkan interaksi dan hasil belajar. Dalam teori koherensi atau konsistensi, ketika pernyataan tersebut dibuktikan, satu pembuktian dengan pembuktian lain itu sama, artinya konsisten, dimanapun diuji cobakan bahwa media itu memang meningkatkan interaksi dan hasil belajar. Itu juga menunjukkan kebenaran. Dengan cara seperti itu, dengan cara konsistensi dan melihat hubungan-hubungan antara proposisi, kita bisa menemukan suatu kebenaran menurut teori koherensi. Dan yang ketiga, teori pragmatis. Menurut teori pragmatis ini, sesuatu itu dianggap benar ketika memiliki nilai manfaat. Nilai manfaat untuk menyelesaikan masalah-masalah manusia, menyelesaikan masalah-masalah pendidikan dalam kehidupan manusia, baik secara teoritis maupun praktis. Teori kebenaran pragmatis ini dikembangkan oleh kelompok semiotik yang berasal dari Amerika Serikat. Dengan melihat kebenaran sebagai sesuatu yang memiliki manfaat untuk manusia, bukan berarti teori kebenaran yang paling tepat atau paling diunggulkan adalah teori pragmatis. Jadi dari ketiga teori ini tidak ada salah satunya diunggulkan, tetapi sebaiknya untuk menemukan kebenaran dilakukan ketiga teori ini. Tapi diingat bahwa dalam mencari kebenaran kita kembali ke tataran kebenaran mutlak yang dari Sang Pencipta, kemudian kebenaran filsafat, kebenaran teoritis, dan kebenaran yang dibenarkan. Itulah bahasan mengenai teori-teori kebenaran. Selamat menerapkan teori-teori kebenaran ini untuk menemukan kebenaran-kebenaran dalam berbagai bidang apapun. Baik itu tentang pendidikan, masalah kehidupan sehari-hari, atau mungkin masalah nanti yang cakupannya lebih luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.